hitamnya, maka disebut Karno. Enggak salah itu Pak Haji namanya Pak Soekarno. Peci hitamnya nggak pernah dilepas. Satu, yang kedua, dia orang yang selalu bersahaja, ketemu siapa saja selalu melemparkan senyum. Ini Pak Karno ini. Yang sama saya melemparin duit. Sahabat dia, nggak boleh saya bantu 5.000. Kenapa Ustadz menceritakan kebaikan? Orang yang sudah wafat itu lebih banyak diceritakan kebaikan, jasanya sebut. Jangan sekali-kali ketika ada orang yang meninggal disebut kejelekannya, maka akan sampai azab kubur kepada dia. Tapi ketika ada orang baik model almarhum, ketika ada orang baik seperti Pak Karno, ceritakan jasa yang sudah dikeluarkan, ceritakan jasa yang sudah dipendam, ceritakan jasa yang sudah diperbuat oleh almarhum, maka akan menjadi amaliyah sedekah yang mengalir terus kepada alam barzahnya. Saudara, kalau yang namanya kematian itu sekarang betul udah paham betul nih. Dulu mah kalau yang mati itu kok belum nenek-nenek tua, belum aki-aki jompo belum mati. Sekarang mah RT baru dilantik 2 hari mati. Betul ya? Umur 36 meninggal, 70 meninggal, 80 meninggal. Apalagi aku divaksin, terus mati orang. Terus nih, enggak, saya kalau saya pulang. Lanjut ya. Iya, mumpung gratis. Gue 3 juta. Maaf kalau saya emang umur Pak orangnya begini ya. Yang suka diambil habis tapi jadi pikiran. Lalu bagaimana kematian ini? Dalam Kasyful Ghaibiyah saya baca ini Pak, bahwa kematian itu ada sandarannya. Jangan mentang-mentang COVID, orang mati COVID semua. Orang jatuh dari Buninjo masuk rumah sakit, COVID dipetiin. Orang ketabrak mobil, masuk ke Solokan, masuk rumah sakit dipetiin, dimasukin ke plastik, percis kayak tapet Ciberem. Kasyful Ghaibiyah menyatakan bahwa ketika manusia ini, nama-nama kita itu ada daunnya di atas, pohonnya ada. Haji Thohir, Abdurrahman, Ustaz Ecep, terus kemudian seluruhnya, BPD ada, LPM ada, RT, mantan RT, BPD semua, LPM ada. Nama siapa? Nama kita ini ada. Lalu ketika jatuh menguning itu daun, tugas Israel jatuhnya di bawah pangkuannya. Begitu copot itu daun, pelayang-pelayang jatuh ke pangkuan Israel, maka dibaca. Seandainya nggak usah banyak, Abdurrahman dah contoh. Aku pada jengkel gue contohin mati mah. Mulai saat itu 40 hari manusia tersisa umurnya. Tinggal 40 hari Pak. Walaupun sakit, walaupun nggak sakit, kalaupun seger, 40 hari. Makanya 40 hari orang suka memekasi itu. RT suka nggak buku-buku salaman sama Ustad. RW nggak buku-buku beliin rokok kiai. Hati-hati tuh, nggak buku-buku. PPT disodor-sodorin memekasi itu ada. Tapi kiai begini bisa nggak meninggal Pak? Bisa nggak? Habis ceramah bisa nggak meninggal? Bisa. Ya Ustaz yang lain gue mah jangan, enak aja loh. Nah, bagaimana? Wa idza jaa ajaluhum. Ini didapatkan kata guru saya tadi. Fa idza jaa itu Ustaz fi'ilnya fi'il madi. Apabila sudah datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Faiza jaa ajaluhum, udah sampai. Firman itu. Tadi bapak nggak paham, guru kita ngomong ya bahasa Arab itu. Kalau yang kagak ngerti kesinggung, gue dikatain gila nih begitu kata dia. Kayaknya bahasa itu penting. Bahasa Arab paham, bahasa Sunda udah bisa. Jangan aku orang Bogor sih kagak besjus. Di mana Pak? Di Bogor, Bojonggede, sudah ketiasa, sudah palsu loh. Ya kan? Kayaknya bahasa Arab juga kudu paham. Jangan kayak orang Indonesia itu waktu di Saudi Arabia itu kan yang namanya terowongan Mina, tragedi Mina itu gara-gara orang kagak ngerti bahasa Arab bisa. Kata pemerintah Arab,
karena udah penuh dalam terowongan. Khruju keluar, khruju keluar. Dia angkat tangan, amin, amin, goblok. Disuruh keluar dia amin. Makanya kalau doa, kalau nggak paham bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa keduringin baik. Jangan kagak bisa berdoa bahasa Arab lah. Kayak teman saya, kalau umroh sok nggak bisa bahasa Arab, beli korma pakai bahasa Arab. Kurma, naam, wahid kilo, gitu wahid kilo. Begitu ditimbang, kan kurang timbangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lurus dia begitu, kurang aja. Lu Batak apa sudah? Kalau bahasa kita kan enak. Makanya tuh kalau kita nanti umroh, haji, ya ada yang tanya, Ustaz, kalau saya depan Ka'bah bacanya apa? Bahasa lu aja bisa. Orang condet tuh yang berangkat umroh sama saya mulu 3 kali berangkat sama saya mulu. Bahasa condet. Dia diri depan multazam. Ya Allah, paham kan? Itu tahu kan? Dia bilang lu jaga-jaga paham. Iya. Lo kok gitu ya? Kan Allah mah tahu saya paham apa maksud saya. Wah, kacau lu. Agak kedepanan ya Pak. Bukan gak enak dari guru saya nempel itu. Nah, jadi bagaimana ini? Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila ajal sudah datang, nggak ditunda lagi. Rumah belum jadi, bocah belum pada nikah, belum sempat kawin lagi. Gua itu. Kalau sudah ajal mau datang, mau dikata apa? Faiza jaa udah sampai. Cuma kematian itu ada dasar dan sandaran dalam Kasyful Ghaibiyah. Ketika ada orang mati karena jantung, mungkin itu kata Kasyful Ghaibiyah dinyatakan kematiannya itu bersandar kepada sakit jantungnya. Ada orang dibunuh orang dengan pisau, kematiannya bersandar kepada pisau. Ada orang mati ketabrak mobil, bersandar itu kematian kepada mobil. Mati dari pohon salak, banyakan itu pohon gede. 2 pohon yang kurang ajar tuh, pohon salak sama pohon hijau, nggak begitu lagi ya. Kalau dijatuh dari pohon salak mati betul sekarang. Ya Pak, dia disalahin dia pohon salak. Setannya banyak, apa urusannya sama kematian? Kalau masalah mati, maka setan ikut campur. Kalau kematian setan disalahin, lagi jengkel itu cekek tuh dia. Jadi mati dari pohon salam itu berarti kematiannya bersandar kepada pohon salam. Mati dari pohon hijau bersandar kepada dari pohon hijau. Mati COVID bersandar kepada corona. Tapi ini semua hanya sandaran. Tidak semerta-merta kematian itu dengan dasar ini. Tapi ternyata sebuah sandaran saja. Ini kan almarhum, rumah sakitnya rumah sakit yang mahal, Siloam. Impusannya 17 juta Pak. Gue makanya nyambung ke sono, gak punya duit. Ya kan? Lagi itu rumah sakit rada serem sekarang. Apalagi Ustaz ke rumah sakit COVID. Hati-hati Ustaz, makanya gue kemarin ke rumah sakit. Gue pakai ke dokter begini. Gue sakit apa? Tipes Ustaz, kalau corona gue mati itu. Iya lah, gue mau berantem ceramah gue ayu berantem ayu sih gue. Ya kan? Ya iya lah, berantem memang ngedukangin dari dulu. Makanya gue mau ceramah begini nih. Gak boleh begini, sebab kalau begini langkahnya kita kayak sholat ya Wan Yawatahir ya. Begini, makanya Imam Syafi'i ngajarin segini tuh. Kalau sholat tujuannya apa? Allah tuh. Sholat. Kalau sembahyang begini kan berdiri. Ya kan? Jadi kalau segini kan enak. Kemana juga tuh langkah sholat bareng. Tak kalau segini gimana? Ya kesinggung yang sembahyang begitu, gue lagi nyalain silat gue mah. Gue ribet juga saja. Kalau segini Ustaz aja depan, dia batal. Saya segini kan enak langkahnya. Kalau segini, dia batal. Lah begini. Nah, faiza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai, copot itu daun, menguning. Maka pelayang-pelayang daun tersebut jatuh ke pangkuan Israel. Dibaca tuh Abdurrahman. Tinggal 40 hari. Makanya malaikat ngeliatin bocah lagi bawa kerotok baik.
Umatnya tinggal 40 hari masih ngejar 4 gitu. Ada yang begitu di sini. Matinya biasanya masuk angin tuh. Dikerokin ke delason. Ngopi mulu Indomie dan kadang kagak pakai udah pergi. Pulang isya hujanan, riang. Besok pergi lagi, bikin lagi umpan. Ayo be, bini mangga panen ikan emas ini panen. Lah Allah, bini guru ikan emas pada gemuk goblok. Jangan kesinggung, kalau kesinggung pulang, gue liatin ayo. Kan saya udah begini nih, di tempat mahal begini, tempat murah begini. Apalagi tempat gratis, bikin galbum ini. Ya kan, tujuan takziah dua hewan. Pertama, mendoakan kepada yang wafat, itu takziah tuh. Yang kedua, menghibur masih yang hidup. Itu hibur yang hidup. Jangan ada, saya nggak perlu dihibur. Silakan bapak pulang dari rumah saya, nggak usah ditahlilin ayah saya, nggak usah ditahlilin istri saya, nggak usah ditahlilin anak dan suami saya. Ada yang sombong begitu. Dia pikir ini orang sombong amat ya, kalau kebo pantas. Ya kan ini orang, saudara-saudara. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang wafat meninggal itu dalam masih temporer waktu yang 40 hari masih berkeliling di rumah, melihat siapa yang tahlil, melihat siapa yang mengunjungi daripada tempat kuburku, bagaimana dengan hartaku. Tuh, makanya kalau orang kaya belum sampai 40 hari kalau bisa bagi-bagi. Kalau yang kaya, yang miskin buat dia apa? Saya maksudnya yang kaya, yang miskin mah kontrakan gue satu payah udah. Pintu satu dibagi 4, waduh kacau. Enak nih, kalau begini gue sepuh. Belum ada makanan, cakep gue coba kalau ada makan dari apa gue ngeliatin gue. Berarti Caca ini paham Cak. Kalau gue lagi ceramah jangan suka ngeluarin makanan, udah kagak konsen bisa. Gue ceramah makan semangka, lah kan adem dia urusan. 40 hari manusia sudah menjadi mayat, dilihatin sama malaikat Jibril. Maka ketika tiba 40 hari, itu disebut memekasin tuh. Ada orang yang gak pugu-pugu ngomongin kebaikannya, baik sama orang. Memekasin, baru kemarin pisah ngobrol sama saya. Ini almarhum. Kata mamang saya tadi apa? Bahkan 2 naga sampai 5. Almarhum. Ini girang-girangin kita. Tuh keingetan. Coba, almarhum. Nenek saya begitu. Makan bakso. Itu kan nenek-nenek makan bakso mau kasih. Makan bakso sampai 2 mangkok, mana bakso berapa? Kata nenek itu sudah. Enggak tuh mau mati, Pak. Ingat itu makan baksonya. Jadi saya kalau lihat pakai bakso beranak, ingat nenek saya. Nah, lalu bagaimana? Jauh itu jatuh ke papan Ijrail. Tiba namanya Abdurrahman, tiba namanya Abdul Rasid, tiba namanya Lukman, tiba namanya Bambang, Suprapto, Sahril. Orang Padang itu biasanya, bukan fotokopi. Bambang, Karno, misalnya Suprapto. Nah, ini 40 hari. Maka saat itu pula pertama ketika kita mulai sakit, dikirimlah 170 malaikat mencabut dari ujung kaki sampai ke pusat. Diam-diam gue tabokin. Lu kan pengen makan emping doang sialan. Bocah kalau banyak yang mati girang banget sudah tuh. Makan kacang mulu dia bilang sudah. Nah, 170 malaikat pulang, datang lagi 170 malaikat mencabut dari pusar sampai ke dada. Pulang lagi 170 malaikat, datang lagi 170 malaikat mencabut dari dada sampai ke kerongkongan. Mulai kelak-keluk dingin. Pada nangis reang, ada yang baca Yasin, pada bisa baca Yasin. Ada yang anaknya goblok, ayam melongok dari dekat kulkas. Bapaknya ngap-ngapan, ih jedog be, goblok. Emang gak bisa mengapa-ngapain, ngaji kagak becus, sekolah bandel banget, sembahyang kagak bisa, mama kira ada ngelawan, duit bapak colongin pun. Kan ada yang begitu bocah. Itu ngapa begitu ya? Jangan jauh-jauh Pak, saya ini merasakan sama nih sama almarhum. Ngerasain jadi guru sekolah nih, guru nih belakangnya guru saya nih pada guru sekolah. Itu ngapa sih bocah ya? Kalau yang bayaran raja ngapet bandel ngapa itu ya? SPP utang dulu bandel banget bocahnya. Begitu SPP-nya rapi, bayarnya rapi, bocahnya pinter banget. Tapi kalau ada bocah rumahnya
sama SPP, rumahnya bapaknya sayang banget bayarannya. Itu bocah kalau sekolah ke sekolah, cuma kayak ayam, telur dan karet pulang mau. Tapi ini almarhum luar biasa. Saya tanya, Rah, lagi zaman dulu Rah, ente itu setiap akhir tahun ajaran bagaimana? Ijazah? Ya Ustaz, banyak banget. Yang apa? Yang gak ketebus. Terus, ya gimana emang? Cita-cita saya ingin mencerdaskan bangsa. Ya saya kasih be, Masya Allah. Gua kata Rah, kalau punya sekolah kayak lu 20 biar negara bangkrut. Emang apa? Lah, ya, gurunya pada parah ini urusan. Ijazah keluar, tapi guru pada melongo. Ini emang almarhum luar biasa emang dia seorang pendidik. Makanya saya katakan, jadi seorang bapak gampang, tapi dari seorang tua ini Pak Karno ini seorang tua. Orang tua sama bapak beda. Kalau bapak kita jadi bapak, jadi anak, jadi bapak tuh. Tapi yang susah merawat anak. Lah anak kita aja masih dirawat sama dia selama 3 tahun yang SMP, selama 3 tahun yang SMA. Berarti dia seorang orang tua. Makanya susah jadi orang tua mah. Kalau jadi bapak gampang. Kawin Sukabumi, jadi bocah. Bapak tuh. Di mana Kerawang jadi bocah. Tapi yang susah jadi orang tua model seperti ini. Nah, ketika 170 malaikat mencabut lagi dari dada sampai ke kerongkongan, sudah mulai ditunggu tobat kita. Di situ berebut antara iblis laknatullah, iblis yang kafir dengan para malaikat berebut, bisakah meraih iman Islam dalam husnul khotimah? Karena sakaratul maut itu gak bisa main-main, Pak. Makanya ketika la ilaha illallah di telinganya, jangan sampai kecolongan. Ini bagaimana kita nggak kecolongan, Bu? Pada diisolasi, matinya pada nggak ketahuan. Kacau itu. Bagaimana menurut Islam ini? Ayo, saya bukan membenturkan masalah COVID dengan tauhid. Emang harus saya kasih tahu. Kalau sudah umat Islam mati tidak menyebut la ilaha illallah, nauzubillah, saya nggak pernah tahu bagaimana persoalannya. Tapi ke Rasulullah, tuntunlah orang-orang yang akan pulang ke rahmatullah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau mati pada diisolasi nggak ketahuan. Memang kagak boleh jenguk, akhirnya tahu-tahu udah mangap itu aki-aki. Gini-gini gimana sih? Udah 2 tahun begini terus nih. Kira-kira bagaimana? Yang pada pakai masker gimana kira-kira ini? Yang boleh percaya bantu sama COVID, ayo gimana kira-kira? Kayaknya jangan pakai masker, kalau bisa panci. Saya tadi mau ceramah pakai panci. Kata bini saya, jangan bang, emang lu camping gitu kata dia. Silakan pakai masker, ya. Jaga kesehatan. Kan jangan lagu doang, ke masjid pakai masker, ke kandang ayam kagak pakai masker, goblok. Gaya aing. Iya, lu ke masjid pakai masker. Belagu lu kayak darah, ke kandang ayam kayak gitu. Gak membenturkan persoalan pemerintah dengan saya sebagai orang yang mempersoalkan akidah. Bukan membenturkan ini, Pak. Lagi perbandingan ya. Paham? Nah, kalau pakai masker level 3 udah 3 lapis sampai level 6 lapis. Rok ini kita putar. Bingung gue ini bingung. Jadi kiai kan bingung, gua ngomong pengetahuan tajam ditangkep. Gua enggak ngomong tauhid akidah gua disampaikan begitu. Paham? Tapi kalau model saya kan harus ditangkap, saya membelain. Habib Rizik 4 tahun. 20 pengacara, apalagi gua timbang teman gue yang susah. Hidup. Dukung dah program pemerintah betul. Vaksin silakan serah dah, memang ya. Pemerintah kan sayang sama kita ya Pak. Sampai level 3 ini PPKM habis dikasih duit 500.000, 600.000, belangsangnya 7 tahun. Terus bicara kematian jangan PPKM, pelan-pelan kita miskin nih. PPKM, pelan-pelan kita melarat, mati dah. Kira-kira saya terlalu tajam gak sih ngomong? Kalau saya tajam yang di tempat jangan saya, di Tohir. Dengan
sama dia. Kan gua diundang Ustaz, kenapa gua datang karena gua saudara. Terus ya. Nah, sampai di kerongkongan mulai kelakruk. Sudah tidak ada daya lagi, kaki tangan sudah tidak ada daya lagi, sirkulasi darah udah nggak berjalan. Urat-urat nadi yang begitu bergerak tidak lagi punya urat, rasa lemas semua, pada dingin. Mulai dari RT-nya di pelampang. Ngapain RT-nya di pelampang? Panggilan saudaranya, panggilan ayahnya, panggilan empo-emponya. Emak udah dingin, bapak udah dingin. Begitu sampai kepada kerongkongan dicabut lagi 170 malaikat datang lagi 170 malaikat pulang, datang mencabut dari kerongkongan sampai ke ubun-ubun. Sakit. Terakhir, ketika saya baca dalam satu makalah bahwa ketika orang meninggal dunia itu ada yang tertarik sakit ke atas sampai menjulur matanya, lidahnya keluar. Kenapa sampai ke atas? Sampai dadanya naik. Ternyata melihat ke atas melotot bukannya hanya malah rasa sakit, melihat ruhnya ketika dicabut sama Israil diserahkan kepada malaikat Zabaniyah. Berarti ketika ruh diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, selama di alam kubur nanti dia menjalankan siksa dan ruhnya ada genggaman malaikat Zabaniyah, diazab setiap saat. Ini nggak menungguin gua. Kalau cerita mati bapak, jangankan bapak yang saya bisa serem. Tapi ada yang so tahu, kayak pengalaman baik begitu katanya. Ya kan? Jadi penceramah udah pengalaman bagaimana? Kalau nikah perkawinan, ya gue cerita perkawinan gue pernah nikah. Kalau seandainya cerita tentang hitam, gue pernah ngerasain hitam. Yang susah kan mati pak. Ada yang ngomong, wah kayak ngerasain mati, baik kurang ajar banget. Ya emang gue mau bisa ngomong. Dicabut oleh malaikat Zabaniyah, diserahkan, makanya dia melotot. Sakit. Tapi ada lagi begitu meninggal dunia dengan rasa tenang dia. La ilaha illallah. Kenapa? Dia tersenyum dengan hati yang tenang karena ruhnya diserahkan kepada malaikat rahmat. Kayaknya kalau kita mau meninggal jangan jauh-jauh dari orang yang akan meninggal. Kalau orang meninggal iringi la ilaha illallah istighfar. Makanya ini termasuk latihan ya Ustaz. Latihan mati tadi lah. Tapi tergantung orangnya sih. Kalau dua nggak sembahyang nih ya repot juga. Udah jangan tahlil dibikin kerja andel-andelan nggak bisa. Karena kalau tahlil itu nambahin. Sedangkan kita kudu punya modal. Ini tahlil nambahin. Ratusan orang yang hadir malam ini nambahin Pak Karno. Pak Karno udah punya modal. Dia jasa ilmu manfaatnya sudah ada, sedekah amal jariah sudah ada. Insya Allah sholatnya nggak pernah terlupa. Udah punya modal, tinggal nambahin. Yang susah itu sombong, nggak punya modal, pengen ditambahin, ya modalin namanya itu mah goblok. Saya datang ke Bang Turok, Mang, saya mau dagang ikan Dia dapat gue jualan ikan. Nah, kalau ente jualan ikan juga gue kalah Sat. Kalau ilmu gue kata dia begitu. Kalau pelet lakon lelut Sat, biarin Mang, saya mau jualan ikan kita tambahin modal. Punya berapa Sat? Punya modal 3 juta. Tambahin apa 2 juta lagi? Kecil rata. Dapat ikan ini lama 2 kintal mah kali utang-utang separuh mah. Tambahnya berapa? 2 juta. Wajar nggak saya minta tambah 2 juta? Wajar, kenapa? Punya modalnya 3 juta. Lo kalau datang ke Bang Turok, Mang, apa Sat? Mau dagang dagang apa? Ikan. Minta ditambahin berapa? Nggak punya modal bisa. Goblok. Lah kematian kehidupan ini pas sama kudu punya modal. Tinggal ditambahin dengan tahlil, ditambahin dengan nih air. Ini air sampai nih. Walau bisyirba ilma, lihat kitab Dirotun Nasim. Seteguk air yang kau berikan kepada orang-orang yang tahlil, tujuannya sedekah sampai. Ini baru air putih, belum kopi. Baru nyampe itu. Apalagi makanan sampai. Termasuk saya. Maaf, nih kalau saya ada orang meninggal ke tetangga saya itu pada bingung, gue juga bingung.
Drama datang mau gimana ini ya begitu Pak. Nggak usah bingung. Gua kan nambah-nambahin goblok. Lu jangan pada bingung, ini padaan orang nasional begitu lagi. Gua datang tahu tulak colekan. Bisa datang, emang apa gua datang? Ternyata sahibul musibahnya paham. Kenapa? Ketika apa yang saya sampaikan malam ini menjadi ilmu dan diamalkan oleh Bapak, seandainya saya nyuruh sholat, Bapak besok sholat. Bapak biasanya mancing mulu nih, nggak ngaji-ngaji. Besok berhenti mancing, ngaji. Maka itu pahalanya gara-gara saya yang ceramah malam ini. Apa kata malaikat? Ya Soekarno almarhum, ya. Kamu kan pendatang baru, ya. Baru berapa malam? 5 malam. Pantas kain putihnya masih bagus. Makanya kalau mati pakai kain putih yang bekas. Kata malaikat, lama apa baru ini? Ya Soekarno almarhum ya. Ini pahala air, ini pahala makanan, dan ini ada pahala yang menyucur kepada kamu begitu besar. Kenapa? Ada seseorang yang malam tahlil, malam ke-5, ke-4, ketika ada yang ceramah namanya Ustaz Abdurrahman, orang tersebut sadar, dia sholat, dia ngaji, meninggalkan maksiat, maka pahalanya buat kamu wahai Soekarno. Tuh, gara-gara yang ceramah. Paham nggak? Yang goblok-goblok apa? Nyinggung-nyinggung. Nah, jadi ketika dicabut usia umur, la ilaha illallah, ada yang melotot, ada yang tersenyum. Ternyata dipelihara oleh Allah itu roh. Apa sih kematian? Kematian itu definisi bahasanya gampang. Mati itu terputusnya antara roh dan jasad. Mati itu terpisahnya roh dan jasad itu mati. Kenapa saya bisa bicara di sini? Datang dari Susukan jauh-jauh kemari karena roh dan jasad saya masih nyatu. Gitu bahasanya. Kalau dia aki-aki pun begini tuh. Dulu yang mahasiswa yang pinter-pinter aki-aki pun begini. SD gak lulus guru paham. Apalagi kedengerin guru paham banget ceramah. Makanya panggil penceramah jangan yang mahal doang. Manggil dari Jakarta ini ngerti kagak di Bang berkat dong enggak. Manggil gue mah 2 setengah 4 kali lipat. Ya, Pak, hoi, ya paham nih, paham ya. Jadi ruh itu seperti itu, bercerita tentang ruh. Kata Al-Imam Ghazali dalam satu kitabnya di dalam Ihya Ulumuddin saya baca tentang persoalan ruh, bahwa ruh itu adalah sesuatu yang sangat halus, lembut, lebih halus dari sutra, lebih halus dan lembut daripada apapun yang tercipta oleh Allah. Maka masuk ke seluruh tubuh manusia, mengalir pada darah dan pada urat-urat nadinya. Ketika itu ruh berhenti bergerak, maka matilah itu orang. Jadi kalau kita ini kenapa masih di sini? Ruh dan jasad saya masih nyatu. Coba kalau roh saya di rumah, saya di sini, apa nggak ngikuti kubur saya masih sekarang? Atau sebaliknya roh saya di sini, roh saya di rumah, lah siapa yang ngomong? Jadi menyatunya ruh dan jasad itulah hidup. Terpisahnya ruh dan jasad itulah kematian. Nih mikrofon. Kenapa bagus suaranya sound system? Sound system, sound suara sistem cara, sesuatu mekanik yang disatukan. Strum, karena ada strum dengan sound system. Copot strumnya, nggak akan bunyi di sound system. Kenapa? Karena terpisah antara strum dengan sound system. Paham? Jadi mati kok begitu. Apa sih arti mati? Mati itu terpisahnya ruh dan jasad. Malam ini masih kumpul, kita masih nyatu ruh dan jasad. Bagaimana persoalan kematian tadi? Begitu sudah meninggal pulang ke rahmatullah, menangis semua. Yang orang kaya meninggalkan harta, yang orang miskin meninggalkan apa aja kuliah, bang nangis dia bocah, bingung apa yang mau dibawa. Apalagi hidup kontrak, pendatang lagi, bandel, nggak bikin KTP, nggak bikin kakak. Sama RT nggak mau akur, sama Ustaz mau gede gue sama lurah kata mau akur. Ya ada yang gitu kan, mati setengah 6 garis. Sama Ustaz kagak pernah ngaji, sama rumahnya sama orang ngaji kagak resep, sama masjid kagak mau ngeh, sama majlis taklim cuek baik, mati setengah 6 mana hujannya lagi kemarin, belum.
Begitu meninggal bininya nangis sama RT, teh. Lagi saya mati yang mana? Gua gak kenal RT yang mana orangnya. Itu yang berkumis, kumis yang mana? RT gak kenal, enggak, saya mah pukul lakiku, saya gak kenal. Ibu orang mana? Saya mau pendatang. Mari, udah lama 3 bulan ngontrak. Anak? Cuma 1. Saudara? Enggak punya. Duit? Puguh. Kalau udah duit kagak punya, RT sulit puyeng. Apalagi yang mati se-RT 3, lah kan kain putih seminggu udah habis semua. Ibu punya saudara, Bu? Kagak. Bapak? Kagak. Gimana ini, Pak? Duit kagak punya. RT ada dateng sama RW, gimana ini? Orang meninggal. Gimana? Mau ujung gang, tutup yang listrik. Mati, ibu juga. Gue baru tahu tadi. Meninggal jam berapa? 5:30. Waduh, gimana urusannya? Tanya noh, di mana dimakaminya? Kan sekalian kubur kan mahal banget 3 juta. Bambunya bambu muda. Pada cetek banget sih dengkul. Anjing beker ya, habis malah gede. Iya, mahal kuburannya. Mahal. Emang kagak punya duit, orang bandel gak mau ibadah. Ama RT gak akur, ama ustaz kagak mau akur, ama tetangga sok tahu, belagu tuh miskin belagu begitu. Mati 5:30 bingung kata RT gimana nih? Iya, duit kas habis. Begini dah we. Kali sanggahan lagi banjir. Gimana kalau kita kayutin setuju? Kan kita nanya bininya dulu kan. Bu, yang PPW, bagaimana nih kalau laki ibu saya kanyutin? Bininya ngomong, setuju. Lah model amat orang mati dikanyutin setuju. Ibu ngapa, Bu? Setuju laki ibu dikanyutin, kekali. Begini, saya dengar dari Ustaz Abdurrahman, saya pernah dengar dia cerita yang berapa siksa kubur. Siksa kali mah kagak ada. Ceburin baik. Laki saya mah bandel banget sembahyang subuh ya kagak. Pagi-pagi gue sembahyang subuh udah bawa kukusan goblok. Ya Bu ya. Nah, akhirnya seperti apa nak? Meninggal sudah. Maka ketika itu pula manusia ada 4 tempat dikasih rohnya oleh Allah lagi. Kita meninggal 4 tempat dikasih rohnya lagi sama Allah. Kapan? Yang pertama ketika akan dimandikan. Itu dikasih lagi rohnya kita sama Allah. Ya Israel, kirim rohnya buat Fulan bin Fulan. Kenapa? Agar dia merasakan bagaimana ketika dimandikan. Itu dimandikan bisa jadi siksa, bisa jadi kenikmatan. Ini tugas hamil nih. Hamil makan jaga laba-laba sama mayit. Hamil. Mungkin kalau jadi hamil jangan goblok-goblok amat. Kalau pinter dikit. Apalagi aki-aki koreng, udah hati-hati. Jangan kita dulu mandiin. Mana anaknya? Begitu Mil. Mana cucunya? Mandiin kong lo. Kapan lagi mandiin? Kita udah bersihnya. Begitu goblok. Gitu ya Pak, emang belum anaknya. Anaknya dulu, baru kita. Nah, begitu dimandikan ditaruh lagi rohnya sama Allah. Kenapa kok ditaruh lagi Ustaz? Ternyata diterangkan ketika orang sedang dimandikan, rohnya ditaruh biar dia merasakan air yang dipercikan oleh Amil, air yang dipercikan oleh saudara-saudaranya, air yang dipercikan oleh anak keturunannya. Apabila amalnya baik, pahalanya baik, maghfirah Allah turun kepadanya, maka air yang disiram kepada badannya laksana air yang sejuk, nikmat rasanya. Masya Allah. Begitu. Cuman sebaliknya, apabila kita banyak dosa, ya hidup belum bener, mau sembahyang rada ogah, puasa sehari udah payah banget. Udah bangun kita pelok di sini. Oh ya cap-capin 6 hari. Tapi ngopi kuat kan sialan dari sana. Ada yang begitu Pak. Ada yang begitu. Ayo kita berpuasa air lebih. Mau bangunin sahur mah teng yang telepon ditabur. Lah sahur puasanya kagak goblok. Makanya jadi orang yang so tahu. Munafik sama Ustaz. Merokok jam 4 terus. Saya datang. Ustaz datang enggak? Mati rokok buru-buru. Saya nggak tahu dia mati rokok. Rokoknya dulu mah jinggo kan keras. Belum mati separuh dikantongin goblok. Mamang puasa, Mang. Alhamdulillah Ustaz. Mamang mah kalau gua lagi sakit kagak akan tidak puasa, tetap puasa ngebul. Nah, di sini
Ketika dibandingkan ketika air yang dipercikan kita banyak durjana dosa kepada Allah. Mati dalam suhul khotimah, nauzubillah. Maka air yang dipercikan oleh Amir laksana tiba yang menggelotok ditempelkan kepada badan kita, sakit, nyeri, panas. Karena dikasih ruh. Apa ini? Sedih, nangis, cuma hebat Allah tidak dikasih tenaga kita. Kalau saat itu dikasih tenaga, waduh, repot. Jangan tenaga dah angop. Lagi dimandiin angop, lah Amil bingung lah ini ngantuk ya. Ngomong Amil, bapak habis nonton Dipa. Dibanding. Setelah dibandingkan digotong lagi itu mayat kemana? Dicabut lagi ruhnya. Ditaruh kemana? Di tempat baju yang sudah disiapkan. Lagi hidupnya batik Pekalongan, batik Sriwedari, batik dari Jawa Solo asli. Kan Jawa yang pada pakai batik hati-hati, mati nggak pakai batik. Tetap kain putih harga 450 yang kapasnya kurang mulu. Saya mau pejabat kudu dari Jawa kudu pakai batik kagak bisa. Nah, kalau pejabat mati pakai batik, lah mereka bingung. Lu mau kondangan aku diperiksa. Nah, tersedia kain kapan? Kapas sudah tersedia. Begitu didapatkan kita di atas tikar yang sudah disiapkan, maka roh dikasih lagi. Wahai malaikat Israel, taruh lagi rohnya. Kenapa? Biar nanti bisa merasakan bagaimana melihat anak dan saudara untuk yang terakhir kali. Ketika kaki diikat, boleh rapat kakinya rapat. Dengkul diikat rapat, Bapak. Ada lagi yang dengkulnya diikat putus mulu. Aku ngapa itu putus, putus. Ada lagi pantatnya diikat perempuan putus mulu. Aku pantat ngapa itu? Ya, ada lagi begitu terikat tangan disedangkepin sama gitu. Ada lagi yang putus putus. Pas gue begitu kata Amal gimana kurinya sini ya orang ditutup, disedangkepin. Ketika di leher diikat, hingga terakhir lubang hidung akan ditutup, lubang mata akan ditutup, lubang mulut akan ditutup, kuping akan ditutup. Terakhir kalinya dipanggil anak, mana mantu, mana cucu, mana kuyut semua. Lihat bapak lu mau dibungkus terakhir kalinya. Melihat wajah bapak, ternyata almarhum. Kita semua nanti menangis meneteskan air mata. Itu tetesan air mata yang ada di si mayit, bukan sisa air mandi, Pak. Dalam kitab dijelaskan, ternyata si mayit itu menangis dan menjerit. Dia berkata, wahai anakku, wahai cucuku, wahai saudaraku, jangan mati dulu sebelum membawa amal. Ternyata mati sakit dan pedih, aku yang merasakannya. Jangan mati dalam keadaan suhul khotimah. Dia nangis. Jadi bukan kita yang memandang dia, dia memandang kita. Ini ngapa sih pada pandang saya? Emang begitu Pak, penceramah mahal mah. Tersedih, tertawa, tersedih, tertawa. Mahal mah begitu. Kan ada ceramah, ngerti lu? Enggak begitu. Nah, apa ya Wan? Bukan ngagul Wan. Kalau ditulisan ngagul di mahal-mahal, mulut mahal-mahal. Lalu air matanya yang ada di kelopak itu menangis dia. Mengapa? Dia melihat anak cucu menasehatin dia. Maka begitu air matanya keluar ditutup, lalu udah semua ngeliat, udah ditutup, dikuncirin atasnya. Cucu ngomong Bapak jadi memedih. Bocah dia, nggak ngerti apa-apa. Kawan kakinya lagi nangis jadi memedih. Dicabut lagi. Kemudian di mana? Digotok kita. Kemana? Ke Gurun Batang. Mau dikemanakan? Disolatkan. Ngomong. Pantes nih kalau bapak-bapak memang hati ibadah semua ya Pak. Ngomong. Tuh loh, kalau gue mati, tolong ya sembayangin gue di masjid. Tuh, kata Bang Tulo. Iya, bapak mah sering ke masjid. Pantes. Nah, yang kagak pantes nih.
Ke masjid kagak, sholat kagak, ngaji kagak, mesen sama turun kan sambil geledek kaki yang ada. Jangan suka mesen. Udah gak sembahyang, bilangin turun. Kalau bapak mati sembahyang di masjid, kata cucunya, bapak pernah ke masjid mulun. Kenapa itu? Masjid berkat di luar bego. Lah kalau mau masjid dan mau musola sih saya tanya, bapak di mana? Dekat Masjid Al Muhajirin. Warna karpet masjidnya warna apa? Enggak pernah tahu ya Pak, bego itu. Sama masjid kudu open, sama masjid musola kudu open. Isi masjid, isi musola berjamaah. Jangan udah hidup susah enggak berjamaah, bikin susah. Pengen hidup senang ibadah sholat. Subuh 40 subuh. Jangan putus. Ngapain di Cirebon jauh-jauh dulu ongkos-ongkosan ke Lombok, mabok 9 hari baru pulang. Duit agak punya, boleh minjem buat piring lagi bego. 40 hari Jumat subuh, Jumat 40 hari sholat subuh. Jangan putus sholat, jangan berjamaah. Mau bapak minta apa? Minta ban mobil, minta 1 kali 40. Mobil 4 kali 4 160 hari. Coba dah. Kalau dapat mobil bannya doang, ya bukan cariin gua, lebih banyak ban. Kenapa? Ibadah. Isi masjid, isi musola. Jangan udah memang malas, ada lagi larangan. Jangan isi masjid sebab di masjid ada penyakit B. Mulai deglet. Ilmu komunis masuk ke otak orang Islam. Jauh dari masjid, jauh ngaji. Jangan ngaji, kena covid, akhirnya dia yang mati kagak ngaji. Isi masjid, isi musola, berjamaah, zikir malam Jumat, Bu Yasin, muratib hadat, muratib apa aja, ngaji. Jangan gara-gara seperti ini jauh dari masjid, penyakit bikin resep. Kalau kita ngaji, kita zikir di masjid, kita talim, penyakit jauh. Kata jenderal penyakit, serang gedung ringin. Kata jenderal, jangan. Haji Thohir lagi baca Yasin. Ya. Jadi ini, maaf, ini banyak yang kadang-kadang berbenturan dengan ajaran kita. Idul Adha di rumah saja. Lalu kalau kita Idul Adha yang dipilih di rumah gunung bingung. Siapa yang wajib, siapa yang Idul Adha? Kita bertiga-tiga hidup, anak kita, bini kita. Lah saya wajib. Bini saya sama anaknya umur 2 tahun, ngomong udah saya alhamdulillah. Begitu baru alhamdulillah, anak saya pengen berak. Ini tinggal ke Jamban gitu. Jadi gimana ya? Gini ya. Jangan berkerumun. Lagi buat apa pejabat boleh berkerumun? Emang apa? Bingung gue juga. Ya Pak. Ini bukan membenturkan masalah COVID, ini enggak, ini lagi bicara masalah kerumunan. Dulu ya. Lagi ini kan berkerumun ini. Jaraknya kagak yang 1 meter ini. Dari tadi pada nempet-nempet banget. Jadi kalau malam ini ada pelanggaran COVID bukan saya, besar-besar yang lain dulu. Nah, jadi persoalan kematian begitu ya Pak. Nah, di kota itu. Kemana? Ke masjid. Di rumah yang memang luar dana agama, di rumah kayak Ustaz ini mah Pak Karno mah agak luas ini tempatnya, pantes. Soalnya kurung batang orang sono jejer. Yang kagak pantes kan bingung. Udah rumah sempit, kurung batang ya jendela. Kan udah kagak nyampur orang, hidup miskin, musola kagak, masya Allah. Ketika disolatin ada ijab kabul yang dilakukan oleh siapa? Sama sahibul musibah biasanya kiai, ustaz, ini biar bener nih, tolong sholatkan jenazah almarhum orang tua saya. Ngomong sama kiai dulunya, jangan kayak ngomong orang Ustaz, jangan balik lagi yang nyembangin bapak saya begitu, jangan. Karena kalau ulama kata guru saya, kalau ada orang meninggal kamu ingin berpahala orang tuamu diampuni dosa, banyakin orang-orang alim yang sholatin. Ngomong amplop. Semakin banyak orang alim, semakin banyak ampunan. Tapi kadang-kadang kan nyolatin mayat begitu. Di bang pada, wah repot banget. Buka bak mobil galang, bayang bang, baju kotor, hidup lagi. Banyak kan gitu kan?
baju kotor. Lu pakai baju kotor dipakai goblok. Yang begitu kan? Buat ustaz itu mah lah. Yang bayangin mah yang namanya mayit kita padu kifayah siapa aja yang ngaku silakan. Bayang mayit mah nggak pakai sujud malah enak. Udah pendepan begini juga. Karena yang aneh. Bayang mayit pakai sujud lupa. Imam Allahu Akbar sujud. Orang ikut sujud. Yang hati paham luar pesantren. Yai, maaf, itu nggak pakai sujud. Wah, ini mayit banyak berdosanya. Ini jadi kiai kudu pinter. Saya pernah ada kiai pinter, dan kiai nggak pinter repot juga pak. Apalagi kiai sekarang nggak pinter nggak kaya. Ini kiai, kata kiai begini, menurut orang ke kiai bahasa paham banget. Udah ngarap ke kiblat, maktu kata guru teh. Kalau kita kencing sama guru nih dibilangin, ayo santri jangan suka ngadep kiblat, makruh dan dilarang. Begitu jarah di bis guru saya kencing, yang tadi ngomong tuh, guru di jalan tol ngadep mulon. Bahkan saya protes, ya punten dia mah, sanes miwan naon dia protes ya, naon. Itu mama tadi nggak pakai kencing ngadep mulon, kan kata mama nggak boleh tadi ngaji siang sebelum kita berangkat jalan. Emang kiai mempunyai dalil kan mama ngadep mulon tapi barang mama mencengin ngapa. Yang kagak boleh pancoran akan itu mun aya pencong sana ngalon. Sebilah udah gak kerasa lah. Pada akhirnya maka kita disolatin. Masa setelah solatin ada kesaksian tuh. Ya misalkan yang melepas siapa nih? Senejat Ustaz yang lainnya. Saudara-saudara saksikan bahwa almarhum menjadi ahlul khair. Amin. Kesaksian itu akan menambah pahala. Kesaksian itu akan meringankan daripada segala dosa. Wahai saudara sekalian, yakinlah bahwa almarhum ahlul sa'adah, ahli sa'adah, amin, ahlul jannah, amin. Yakinin. Yang kadang-kadang temennya yang meninggal sama-sama gak ibadah, satu jawatan kerjaannya. Dia yang bikin umpan, dia yang mancing, dia yang ngocok, dia yang ngegapleh, dia yang main kerambol, main biji-bijian akhirnya masuk 3 gope 500. Nah, judi kerjaannya, gak ibadah dia, ngomong. Wahai saudara sekalian, kata Ustaz, saksikan bahwa almarhum ahlul khair. Ngomong, lebih akal. Enggak bohong. Lebih akal, gua tau modal. Enggak boleh tuh. Tetap ahlul khair, amin. Digotong kita. Dengan apa? Dengan 3 langkah. Ini kita ahlus sunnah. Al-Fatihah. Ya sebelum dulu ya. Al-Fatihah. Ternyata ketika setelah keluar Al-Fatihah 3 kali dari rumah atau dari tempat masjid, maka ruhnya dikasih lagi kita. Kenapa dikasih lagi? Biar dia melihat alam barzah, alam kubur yang akan ditempati adalah ketika dia amalnya baik, akan banyak lambayan tangan bidadari yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Taman-taman surga. Baru gambaran yang dibikin kecil di alam barzah itu surga. Kecil banget, intipin doang. Sudah hebat. Ternyata orang yang sudah meninggal ketika digotong itu dihidupin lagi. Makanya dia mah dipayungin tuh. Cuman payung gak ada dalilnya, belum nemu. Ngaji bertahun-tahun gak ketemu dalil payung. Makanya orang kompleknya suka protes. Ustaz, emang itu kata mayit kudu dipayungin, kan gak ada dalilnya. Iya. Dalilnya apa? Supaya ketara palangnya. Gitu deh. Emang bagaimana kudunya? Nggak temu dalil, buin kalau gua. Tapi kakinya dipayungin ke pati, lo kan kaki dipayungin. Bahkan kalau membawa mayat ada yang mengatakan boleh palanya dulu, boleh kakinya dulu. Ternyata para ulama mengatakan ketika itu yang bagus kakinya dulu. Seperti jalannya ketika lagi hidup. Jangan palanya dulu, salto dia. Bahasanya begitu, kakinya. Nah ketika itu dihidupin lagi. Ya saudaraku, cepetan. Alam barzah yang aku akan tuju, liang lahat yang aku
ketujuh adalah rodoh min riyadil jannah, cepetan. Dan ternyata itu payung bisa melihat tuh. Makanya anak kalau ngambil payung jangan sembarangan. Jumlah ABC masih mendingan kopi cap kapal api. Mendingan tuh ya, yang menang mah jumlah angker bir. Nah itu. Kata mayat bangsat loh. Itu jangan sembarangan ngambil payung. Merek apa baik? Kalau lampu 55 masih mendingan zaman dulu. Itu tuh angker bir atau cap kucing intisari bocah stasiun bahkan itu mah. Terus ya, nah udah digotong tuh. Ketika ada alam barzahnya hancur, boh, orang-orangnya segede ke sekolah ancak rawala. Bagaimana kerotonya coba dah? Gede-gede. Masya Allah, ulang besar-besar. Apa katanya? Jangan cepet-cepet karena di sana itu siksa buat aku. Udah kelihatan Pak. Cuman kita nggak kedenger nih yang ngomong ayo. Nah ketika menggotong mayat banyakkan tahlil dan zikir. Jangan ngomong segala ngobit, ngapain tahu. RT sama RW tahun udah lagi digotong, datang teh kemudian tamu. Aku mungkin sampai siang. Kata almarhum, jangan ngobit goblok. Iya biong, ada lagi mancing sama mancing, ngomongin mancing. Berapa kilo malu? 3 kilo ngira beli jemput. Gak dapet sampai nangka, gue bakal jadi empang begitu. Kata mayat, jangan ngomong mancing goblok. Gue lagi perih, ya. Makanya ngegotong mayat hati-hati tuh. Biar seragam apa? Yang tinggi pakai adab, tinggi, yang pendek sama pendek. Ini kayak zona di Depok, yang naik ke soalnya kali gitu. Bocah di senang gotong. Mayat melolok. Cebur di kali, luar. Di-6 tuh tak ngerasain amil cebur lagi. Amil, mayat kecebur. Akhirnya amil turun. Ketemu dicari bocah guru di atas ngomong ketemu tuh mayat itu somplak ngomong mayat mil mandi 2 kali gua. Nah udah akhirnya sampai ke liang lahat. Saat itu pula kita diturunkan sampailah kita, maka ke liang lahat itulah kita dicabut lagi rohnya oleh Allah. Kapan? Ketika mau masuk ke liang lahat diazankan. Kenapa diazankan? Jangan repot-repot kalau ngubur. Jangan pada berantem, bangun galak-galak banget, jangan. Kenapa itu di sana? Nggak, mayat ke kemana-mana. Sama juga orang kalau mayat, FBS, pemuda Pancasila galak, minggir. Lah mayat emang lari kemana? Lah orang lagi juga galak-galakan, minggir, waduh, orang suruh minggir semua. Lah mayat nggak kemana-mana ya. Sama juga orang kubur, ada kiblat, masya Allah. Yang di peti manusia dikejrotin pakai terapal gubrok ya dulu nggak diajarin. Tapi kalau kita azankan siapa? Anak yang paling tua, dopong anak yang paling tua gede banget, paling nangis biar bisuk dia paling tua, yang paling bandel. Nomor 2 paling bisuk biar nangis. Mengapa? Emang mabuk mulu. Yang 3 nangis biar emang apa? Nyawer mulu pekerjaannya tuh. Dia tinggal green bay dalam kubur dia malah lagi nangis bertiga-tiga. Kata Amin, buka itu, jangan dibuka. Mana pintu kiblat? Di belakang di bagian sana. Ajanin, kagak bisa. Orang kerjaannya apa di dunia ini? Sampai ajan kagak bisa. Buat nonton lu. Akhirnya yang paling tua mau kagak mau beri menggetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Amir, tumben. Begitu, hayalah sholat, kata pajangan. Berisik, hayalah sholat. Balik lagi goblok. Ya Allah, maka ketika sudah dikubur, mulai itu gambut dipasang bagi orang yang rada miskin. Lurah mah insya Allah dia mah kayu nangka atau kayu jati. RT rebung. Dia tergantung duit RT. Nah kan bambu karena 22.000 yang sudah gini. Apalagi orang miskin yang mati, yang kecil banget kan kakek, yang 14.000 yang buat kaso. Kayu nangka diserut, ada yang bagus, udah jangan diserut dah. Cakap amat, malaikat juga bahkan tembus-tembus juga begitu. Begitu udah diingat semua, mulai makin dalam, makin gelap. Saat itu pula kita ditalkinin, ada yang tidak ditalkinin, ya nggak apa-apa, jangan suka jadi masalah. Ditalkini silakan, kayak talkini silakan. Ini jadi masalah kadang-kadang.
Kalau kita ditalkinin, ya, yang nggak ditalkinin jangan jadi masalah, biarin aja, ya. Dan apalagi kalau sudah meninggal, kagak ditahlil, biarin, urusan dia itu mah. Berarti dia nggak yakin bahwa orang yang sudah mati itu butuh sama yang hidup. Jadi kalau ada orang yang kira-kira meninggal nggak ditahlil, jangan bingung. Berarti dia mau kebetulan doa kita. Ada orang Ustaz, emang KTH nyampe, bener Pak Ustaz? Lu buktiin? Ya, saya buktiin. Ayo Pak Ustaz. Gua pengen bukti di depan rumahnya. Bapaknya habis mati tadi pagi. Lah berarti khusus sama baru nemotin gabrokin kampret telepon. Emang gua mau yang namanya itu? Tungguin. Kalau balik lagi udah nggak nyampe. Kalau nggak balik lagi nyampe, tungguin sampai isap. Balik lagi nggak? Ya nggak nyampe. Nah, dikubur sudah makin dalam, makin gelap gelita. Saat 7 langkah kita berangkat dari tempat kubur, Pak. Ternyata ahluhu wa maluhu terjadi ketika 3 perkara mengantarkan jenazah. Pertama, ahlinya. Kedua, hartanya. Pulang, mobil, motor, bini nggak ngikut, anak kagak ngejublek. Walaupun bini meninggal, laki kagak ngikut. Nggak pernah dengar yang meninggal ngikut ke kuburan tidak ngikut. Nggak. Semua ditinggalkan. Harta pulang, keluarga pulang. Wayang kewahidan kita usul hanya satu yang tersimpan, yang akan menemani di dalam kubur adalah amalnya. Maka malam ini kita sama-sama menambah amal yang sudah dilakukan oleh almarhum. Beliau sudah banyak jasanya, Pak. Lihat, di sana ada kantor desa, itu jasa dia. Nggak bisa hilang itu. Kita nggak bisa pungkiri itu karena dia. Banyak persoalan pemerintahan yang sukses dia. Banyak persoalan sosial masyarakat yang berhasil dia membina masyarakat. Ini jasa yang kita nggak pungkiri. Bahkan anak-anak didiknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ini termasuk adalah doanya untuk dia. Makanya doa anak yang soleh itu bukan sekedar anak yang dilahirkan dari kita. Kalau hanya sekedar yang dilahirkan dari kita, kalau udah belum tempat-tempatnya bagaimana? Nggak ada yang doain kita. Ternyata secara general bahasanya saya baca, waladul solehan ulai ini bukan secara nasab saja, bisa anak murid yang soleh. Berapa ribu anak muridnya yang mendoakan dia kalau menjadi anak yang soleh. Mamang yang soleh, uang yang soleh, RT yang soleh, RW yang soleh, tetangga yang soleh, desa yang soleh, ada yang soleh, murid sekolah yang soleh. Dia yang akan menghantarkan menjadi doanya anak-anak yang soleh menjadi pahala buat almarhum. Karena udah dikubur, ya udah dikubur kan. Lama-lama jadi hidup lagi yang dikubur kagak. Udah, barangkali itu saja. Ini intinya buat kita bahwa kita pada suatu ketika akan nyusul seperti beliau. Tinggal kita nunggu kapan ini ya gilirannya. Kalau ada orang yang mati jangan sini. Kadang-kadang ada yang melihat dia muda gua kapan yang tuanya tenang. Sabar ya insya Allah. Cuma bahwa kematian itu walaupun udah tua tetap tandanya sudah ada. Malaikat melambaikan tangannya. Apa? Kata Nabi Allah Idris ketika bercabut usianya, kenapa kau Idril tidak kasih kabar aku? Kata Idris, sudah aku kasih kabar. Mana? Lihat. Ketika ubanmu sudah bertambah, berarti itu aku sudah dekat sama kamu. Hati-hati yang pada nyender tiangnya. Yang pada ubannya banyak, malaikat ada nyender. Tapi ada juga ngomong kalau begitu besok gua pikok hitam aku. Itu nipu malaikat. Hati-hati ya Pak, maaf ya Pak. Bukannya gua nyuruh mati dulu kagak. Uban tanda-tanda malaikat bersama gua. Nah, itu saja. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Terlalu lama saya ceramah ya Pak. Bahkan lama akhirnya gue lupa mengeluarin. Ibu-ibu sih ikut keluar-luar ngapain lagi tuh nenek-nenek. Ya, mudah-mudahan mari kita baca Fatihah. Semoga almarhum menjadi ahlul khair, almarhum menjadi ahli syahadah, almarhum menjadi ahli jannah, sehingga dosa-dosanya diampunkan. Jadi rodoh min riyadil jannah, di taman-taman surga di alam barzahnya. Di hadhihi niyah wa tilka niyah khususan laru Sukarno bin Haji Thahir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ada peribahasa mengatakan Pak ya, kalau pisau melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau sudah lidah saya melukai hati Bapak, kemana hendak obat mau dicari dan tidak ada maaf buat saya. Tapi yakin hari ini memaafkan saya. Maafin Pak? Ikhlas? Ridho? Berarti kalau Bapak udah ridho, walaupun bisa mati saya juga udah ridho. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.